Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Nazla dengan NPM 2411021087. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang soal UTS mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Pak Dwi dan Pak Panji. Di sini ada dua soal yang telah diberikan sama Pak Dwi, yaitu tentang yang pertama analisis laporan keuangan, terus yang kedua itu adalah tentang menghitung si time value of money gitu. Jadi pada nomor 1 itu ada terdapat ABC. ABC yang pertama menghitung likuiditas, yang ke B itu adalah solvabilitas, dan yang ketiga adalah profitabilitas. Dalam hal ini pada nomor 1 ini sudah diketahui semua beberapa komponen-komponen dengan nilai yang tertera. Di sini sudah ada semua. Lalu kita langsung masuk aja kepada soal yang A, yaitu menghitung si likuiditas. Dalam likuiditas ada terbagi menjadi dua, yaitu di current ratio dengan si quick ratio. Yang pertama, dalam mencari current ratio itu adalah rumusnya aset lancar dibagi dengan si utang lancar. Karena nilai ini sudah diketahui semua, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus tersebut, yaitu 1.300 nih aset lancarnya kan ini 1.300 dimasukkan dengan dibagi dengan utang lancar. Utang lancarnya berapa? 800 di sini, langsung aja dimasukkan dan dibagi, hasilnya adalah 1,625. Maka artinya setiap Rp1 utang jangka pendek akan dibantu dengan 1,625 aset lancar tersebut. Hal ini itu menunjukkan bahwa kondisi perusahaan ini sangat liquid. Liquidnya cukup baik karena perusahaan itu mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengalami kesulitan yang tinggi gitu. Terus kalau kita masuk ke dalam si quick ratio ini hampir mirip juga rumusnya, cuma bedanya dia adalah aset lancar itu dikurangi sama persediaan, lalu dibagi dengan si utang lancar gitu. Aset lancarnya sama 1.300 dikurangi dengan persediaannya adalah 700 ya, sudah dimasukkan di sini, kemudian langsung dibagi dengan si utang lancarnya 800 sehingga dapatlah 0,75 atau 75%. Yang dimana dalam ini aset yang paling si 0,75 atau 75% ini adalah aset yang paling liquid dari si kas dan piutang, hanya mampu mencukupi 75% kewajiban lancarnya. Ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan itu cukup terbatas ya dalam si quick ratio-nya, karena cukup terbatas kalau persediaan dalam perusahaan ini tuh nggak kejual-jual gitu. Jadi perusahaan itu harus mengelola kas dan piutang perusahaan itu lebih efisien lagi. Dan ini yang di dalam si likuiditas. Kemudian kita lanjut ke yang B adalah solvabilitas. Di rasio solvabilitas itu juga ada dibagi berdua dari debt to asset ratio dan si debt to equity ratio. Nah, di debt to asset ratio itu rumusnya adalah total utang dibagi dengan total aset. Total utang dalam si komponen tadi itu ada 1.400 dengan total asetnya adalah 2.400. Ketika dibagi itu hasilnya adalah 0,583 atau 58,3%. Jadi sekitar 58 atau 58,3% ini aset perusahaan dibiayai sama utang. Hal ini menandakan perusahaan itu lumayan cukup bergantung pada dana yang eksternal, tetapi masih dalam batas yang cukup wajar, kan? Langsung kita masuk ke debt to equity ratio-nya. Di sini itu rumusnya adalah total utang dibagi dengan ekuitas. Kalau yang tadi kan total aset nih dibaginya, makanya sekarang total utang dibagi dengan ekuitas tersebut. Jadi 1.400 dibagi 1.400 ada rasionya dapatnya 1. Nah, apa nih rasio 1 ini? Dihasilkan berarti setiap satu modal sendiri itu dibantu sama Rp1 utang. Pendanaan perusahaan cukup seimbang antara modal sendiri dan pinjaman. Dari ini menunjukkan bahwa manajemen keuangannya itu cukup hati-hatilah dan tidak bergantung sama satu sumber pendanaannya aja gitu. Ini untuk yang si solvabilitas. Kemudian kita masuk yang terakhir di nomor 1, yaitu adalah profitabilitas atau rasio profitabilitas. Di dalam rasio profitabilitas juga kita disuruh mencari dua, yaitu tentang ROA apa tadi ini panjangannya ROA aja lah, aku lupa ROA ini apa. ROA, maaf ya Pak. Jadi dia adalah laba bersih rumusnya. Itu dibagi dengan total aset nih ya.
Bersihnya adalah 700 nih, dibagi dengan 2400, dapatlah 0,2917 atau 29,17%. Yang dimana interpretasi dari ini adalah perusahaan mampu menghasilkan laba sekitar si ini tadi, 29,17% ini dari total asetnya. Ini termasuk tinggi karena menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam mencetak keuangan mereka gitu. Terus kita masuk ke yang kedua adalah net profit margin, atau apa sih kalau net profit margin ini kan berarti kan semuanya ya, apa bersihnya gitulah, bersih labanya yang bisa mereka dapatkan. Apa nih rumusnya? Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Jadi 700 laba bersihnya dibagi dengan penjualan bersih itu 3.400, kemudian mendapatkanlah hasilnya 0,2059 atau 20,59%. Nah, dimana berarti nih setiap 1 rupiah penjualan perusahaan tersebut mendapatkan laba sekitar 20%. Ini menunjukkan kalau manajemennya cukup efisien dalam kelola biaya dan aset untuk mendapat sebuah keuntungan kayak gitu. Jadi nomor 1 kita sudah selesai dan itulah interpretasi yang bisa saya jelaskan. Kemudian kita masuk ke dalam nomor 2. Ke nomor 2 yaitu tentang time value of money. Time value of money-nya. Di time value of money ini kita diminta untuk menghitung yang time value of money yang sekarang sama yang present value. Mana ya soalnya? Bentar ya, saya liatin di sini soal yang udah dikirim sama Pak Dwi. Saya bacakan. Seorang investor menanamkan dana sebesar 20 juta pada instrumen yang memberikan bunga majemuk 10% per tahun. Lalu kita diminta untuk menghitung time value of money, future value. Kita disuruh hitung future value-nya setelah 5 tahun katanya. Terus itu kita bahas yang ini dulu ya. Kita bahas yang hitung nilai masa depan future value setelah 5 tahun. Nah, di sini kita udah diketahui diketahui ya bahwa si modal awal atau PV-nya itu adalah 20 juta. Kemudian ada tingkat bunga R-nya itu 10%, atau kalau kita menjadiin koma atau desimal itu 0,1. Dan si tahunnya atau N kecilnya adalah 5 tahun jangkanya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya kan udah dikasih tahu juga sama Pak Dwi, udah diiniin tuh di paling bawah, yaitu PV sama dengan PV dalam kurung 1 plus R pangkat N. PV-nya udah diketahui ada 20 juta, kita masukkan 20 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,1 dipangkatkan dengan 5. Sehingga dapatlah ini 20 juta dikalikan dengan 1,61051 sehingga dapat totalnya adalah 32.210.200. Ini hasilnya jika kita hitung untuk si masa depan yang 5 tahun kemudian. Itu nilainya. Nanti kita interpretasi terakhir ya. Saya jelasin dulu gimana nya. Terus kalau kita mau cari si present value ini adalah gini soalnya. Jika investor itu ingin mengetahui nilai sekarang present value-nya dari si 17.105.000 yang akan diterima 5 tahun lagi dengan tingkat bunga yang sama. Berapa nih nilainya? Berapa nilai yang bisa dapatkan? Udah diketahui nih kan PV-nya 17.105.000. R-nya 10% tetap 0,1 dan jangka panjangnya 5 tahun, cuma bedanya di modal awalnya aja kan. Lalu kita masukin ke dalam rumus PV sama dengan VV dibagi dengan 1 per R pangkat N, jadi 17.105.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 5 jadi sama dengan 17.105.000 dibagi dengan 1,61051 sehingga mendapatkanlah akumulasi terakhirnya itu 10.620.859. Dari sini nih teman-teman kita bisa simpulkan bahwa si nilai nggak kelihatan ya, kemajuan, sehingga dari nilai uang itu berubah seiring waktu yang sekiranya lebih berharga daripada uang yang kita akan terima nanti karena bisa diinvestasikan dan ngasih bunga gitu.
Nah, gitu. Terus dari keseluruhan ini, dari keseluruhan dua soal dari si laporan analisis, sampai si yang time value of money, itu bisa kita tuh bisa belajar bahwa analisis rasio keuangan bisa bantu kita melihat berapa sehat kondisi suatu perusahaan. Sementara kalau kita menghitung yang time value of money, itu kita bisa paham nih pentingnya nilai waktu terhadap uang dalam pengambilan keputusan keuangan, kayak gitu. Jadi kita udah dapat semuanya, udah saya interpretasikan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, Pak Dwi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.